Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2001015110008 dari jurusan Pendidikan Matematika ICP. Di video kali ini kita akan membahas tentang kemonotonan barisan. Nah, oke, kita akan mulai dari definisinya terlebih dahulu. Jadi, misalkan ada suatu barisan real, yaitu xn, maka barisan bilangan real ini atau aksen ini disebut monoton naik jika memenuhi ketidaksamaan bahwa suku pertama itu nilainya kurang dari atau sama dengan suku kedua, kurang dari atau sama dengan suku ke n, sampai suku ke n tambah 1. Nah, jadi suku pertama itu lebih kecil daripada lebih kecil atau sama dengan suku kedua. Ini disebut dengan monoton naik. Bisa juga ditulis bahwa xn kurang dari xn tambah 1. Ini sudah mewakili deretan dari definisi tersebut. Nah, di mana untuk setiap n elemen dari bilangan asli. Mungkin itu dari definisi monoton naik. Oke, selanjutnya untuk monoton turun itu pada suatu barisan bilangan real disebut monoton turun jika memenuhi ketidaksamaan bahwa suku pertama ini nilainya lebih dari suku yang kedua, lebih dari atau sama dengan suku ke n, dan seterusnya. Jadi sukunya itu semakin lama semakin turun nilainya, seperti itu. Jadi kalau monoton naik, tadi angka-angka ini atau sukunya ini semakin besar. Nah, kalau monoton turun, dia suku-sukunya itu dia semakin kecil, seperti itu. Oke, lanjut ke contohnya. Oke, kita masuk ke contohnya. Nah, di sini yang pertama yaitu barisan monoton naik. Nah, itu misalnya 1, 2, 3, 4 sampai bilangan ke n. Ini adalah barisan yang monoton naik. Nah, suku pertamanya kita lihat di sini, dia itu lebih kecil daripada suku yang kedua, lebih kecil lagi dengan suku yang ketiga. Jadi ini semakin ke kanan, dia semakin besar. Nah, bisa juga misalnya 1, kemudian 2, 3, 3, 3, dan seterusnya. Nah, ini juga boleh. Kenapa? Karena tadi kan secara definisi untuk X1 kurang dari atau sama dengan X2, kurang dari atau sama dengan X3. Ini boleh kurang dari atau sama dengan. Jadi, tidak harus angka yang berbeda ya teman-teman. Angka yang sama pun tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk barisan monoton turun. Nah, kita lihat di sini misalnya itu 1, 1/2, 1/3 sampai dengan 1/n, di mana dia monoton turun karena nilai X1 ini lebih besar atau sama dengan X2, lebih besar sama dengan sampai dengan Xn. Nah, tadi ini mengenai barisan yang monoton naik dan barisan yang monoton turun. Namun teman-teman, ada juga barisan yang tidak monoton, artinya dia tidak monoton naik dan tidak monoton turun juga. Nah, apa contohnya? Misalkan -1, 1, -1 sampai dengan -1 pangkat n. Nah, ini barisan yang tidak monoton karena kita lihat di suku pertama nilainya kurang dari sama dengan suku kedua, tapi kemudian suku kedua ini lebih dari sama dengan suku ketiga. Ini tidak sesuai dengan definisi karena dia tidak monoton naik, tidak monoton turun, gitu ya. Kemudian ada juga barisan yang tidak monoton, tetapi pada akhirnya monoton. Nah, contohnya misalkan
Di sini ada kesalahan, seharusnya satunya tidak ada. Langsung saja ke 6, 6, 2, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai X1 lebih dari atau sama dengan X2. Kemudian X2 lebih dari atau sama dengan X3. Kemudian X3 lebih dari atau sama dengan X2. Kemudian di sini kita lihat X4 kurang dari atau sama dengan X5. Nah, kemudian di sini kita lihat pada bagian ini dia cenderung monoton turun, dan di sini ada perbedaan. Dia tidak monoton turun karena dia di sini monoton naik, tapi di sini ada tanda titik 3, artinya setelah 4 dia 5, 6, 7, 8, berarti dia monoton naik. Inilah contoh barisan yang tidak monoton sebenarnya ya, karena di sini kurang jelas kemonotonannya. Kemudian kemudian dia pada akhirnya adalah monoton naik. Oke, selanjutnya kita akan menyelidiki barisan berikut. Nah, kita lihat di sini, apakah ini merupakan barisan yang monoton atau tidak monoton, atau dia tidak monoton tapi kemudian akhirnya monoton. Nah, kita lihat di sini teman-teman, terdapat barisan seper n. Untuk n-nya elemen bilangan asli, maka barisannya ini kalau dijabarkan menjadi 1/1, 1/2, 1/3. Oke, maaf di sini ada kesalahan. Seharusnya di sini 1/3 ya, teman-teman. Sampai dan seterusnya. Nah, jelas ya bahwa barisan ini adalah barisan yang monoton, yaitu monotonnya monoton turun. Oke, selanjutnya kita lihat untuk barisan Fibonacci, di mana barisan Fibonacci ini yaitu 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Nah, apakah dia barisan yang monoton? Iya, ini juga termasuk barisan yang monoton ya teman-teman, di mana monotonnya adalah monoton naik. Jadi semakin dia ke kanan, nilainya akan semakin besar. Kemudian barisan konstan C, apakah merupakan barisan yang monoton? Barisan konstan C dengan C, kita bisa isi sembarang angka. Misalnya C-nya adalah 2. Nah, misalnya 2, 2, 2, 2 dan seterusnya. Ini merupakan barisan yang monoton. Barisan C ini merupakan barisan yang monoton, tapi dia monoton naik dan juga monoton turun. Jadi dia ini monoton naik dan juga monoton turun. Kenapa? Karena dia memenuhi definisi X1 kurang dari atau sama dengan X2 dan juga memenuhi X1 lebih dari atau sama dengan X2 untuk barisan konstan ya teman-teman. Untuk yang terakhir, barisan -1 pangkat n. Nah, ini sudah dibahas tadi. Nah, ini adalah bukan barisan monoton. Oke, itu mengenai beberapa definisi tentang barisan monoton naik maupun monoton turun. Oke, kita akan coba langsung ke teoremanya, yaitu teorema konvergensi monoton. Jadi, bagaimana sih teoremanya? Yang pertama, yaitu teoremanya ini berbunyi bahwa
barisan bilangan real monoton adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Nah, jadi kalau ada suatu barisan yang monoton, itu barisannya konvergen kalau barisannya itu adalah terbatas. Nah, selanjutnya nanti akan memenuhi teorema ini kalau misalnya barisannya itu naik, maka limitnya itu adalah supremum dari barisan itu. Tapi kalau misalnya barisan tersebut turun, maka limitnya itu adalah infimum dari barisan tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa dipaham ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuktikan teorema ini. Nah, kita akan membuktikan yang pertama dulu. Jadi misalkan xn ini adalah naik ya, dan juga terbatas, maka akan ditunjukkan bahwa limit itu adalah supremumnya. Jadi akan dibuktikan, kita lihat di sini limit xn sama dengan supremum xn. Karena barisan ini naik dan terbatas, maka karena xn ini terbatas, maka terdapat atau ada m yang merupakan bilangan real. Sedemikian hingga untuk xn itu akan kurang dari atau sama dengan m, jadi ada bilangan yang lebih besar dari xn, di mana untuk setiap n elemen bilangan asli. Oke, kita misalkan diberikan limit x bintang sama dengan limit xn dari xn, kita andaikan limit dari x itu adalah x bintang, maka jika diberikan jika diberikan epsilon lebih dari 0, ini mengakibatkan x bintang dikurangi epsilon ini bukan batas atas dari xn dengan n elemen bilangan asli. Nah, apa akibatnya jika x bintang kurang epsilon bukan batas atas? Maka oleh karena itu akan terdapat k elemen n bilangan asli, sehingga x bintang kurang epsilon kurang xk, kurang dari xk. Nah, karena diketahui xn adalah barisan yang naik, maka apa akibatnya? Bahwa x bintang kurang epsilon kurang dari xk kurang dari atau sama dengan xn kurang dari atau sama dengan x bintang untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k. Nah, apa akibatnya dari sini? Kalau kita perlihatkan di sini pada bagian ini, yaitu x bintang kurang epsilon, dan xn ini kita dapatkan x bintang kurang epsilon kurang dari xn, sehingga diperoleh minus epsilon kurang xn kurang x bintang. Ini dikurang sehingga menghasilkan epsilon lebih dari minus xn ditambah x bintang, atau sama saja dengan nilai mutlak xn kurang x bintang kurang epsilon untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k. Nah, karena epsilon lebih dari 0 tadi dipilih sembarang, maka limit xn sama dengan x bintang atau barisan xn ini konvergen ke x bintang yang merupakan supremum dari xn untuk n bilangan asli. Oke, sekarang kurang lebih seperti ini untuk pembuktian bagian teorema A. Nah, apa gunanya teorema ini? Untuk membuktikan nilai-nilai limit yang lebih kompleks. Oke, untuk contoh
bagian teorema B. Misalkan kita akan membuktikan bahwa limit dari 1 per akar n itu sama dengan 0. Nah, untuk membuktikan ini yang pertama, 1 per akar n, kalau dia jabarkan jadi 1 per 1, 1 akar 2, 1 per akar 3, dan seterusnya. Ini adalah barisan yang monoton turun, dan sekaligus barisan ini terbatas. Maka sudah dipastikan bahwa barisan ini memiliki nilai konvergen. Jadi karena monoton dan terbatas, maka 1 per akar n ini konvergen. Di sini kita akan membuktikan apakah dia konvergen ke 0. Kita andaikan di sini kita belum tahu dia konvergen ke X. Jadi kalau misalkan barisan ini dikuadratkan, dia akan jadi X kali X konvergen sama dengan 1 per n akan konvergen ke X kuadrat. Berdasarkan teorema yang menyatakan bahwa kalau barisan itu dioperasikan, maka nilai limitnya juga bisa diulang lagi seperti kurang dari atau sama dengan seperti ini. Nah, dimana kita tahu bahwa barisan limit 1 per n sama dengan 0, artinya kita juga bisa tahu bahwa limit barisan 1 per akar n untuk x pangkat 2-nya ini sama dengan 0, sehingga di sini terbukti bahwa limit 1 per akar n sama dengan 0. Ini adalah salah satu cara bahwa limit dari 1 per akar n itu sama dengan 0. Asalkan barisan tersebut turun dan terbatas, maka barisan tersebut dia akan konvergen ke suatu titik. Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang kemonotonan barisan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.